tentang kerajaan Israel yang terpecah menjadi dua, kita tidak dapat meninggalkan kenyataan bahwasanya Tuhan membiarkan keturunan Daud di Yehuda berkuasa atas Yehuda, dan ini untuk membawa seterusnya keturunan sampai Mesias. Dan pada saat yang bersamaan di sebelah utara, Israel utara terdiri atas 11 suku selain Yehuda, tepatnya 10 karena Benyamin itu di tengah-tengah. Terkadang kita dengar ada di 11, terkadang ada di yang satu di Yehuda, tapi rata-rata di Yehuda, yang Israel Selatan. Kita melihat bahwasanya raja demi raja yang memegang takhta di Israel itu dikabarkan oleh Alkitab. Mereka ada yang menyembah Tuhan dan ada yang tidak menyembah Tuhan. Misalnya Rehabeam adalah anak Salomo, raja Yehuda yang berkuasa dengan ibu kota di Yerusalem. Di situ ada untuk membiarkan nama Tuhan ada di situ untuk tetap sebagai sesembahan orang Israel. Namun Alkitab sendiri mengatakan dalam kitab Raja-Raja bahwasanya pada masa Rehabeam pun orang Israel melakukan sesuatu yang membuat nama Tuhan tidak dipermuliakan. Mereka melakukan apa yang jahat di muka Tuhan. Bagaimana dengan yang satunya? Yerobeam. Yerobeam bahkan terkenal sebagai raja yang menyembah banyak berhala. Menyembah berhala di kurban persembahan. Dan mereka menggunakan waktu-waktunya untuk korban sesajian di gunung dengan imam-imam baru yang ditabiskan sendiri, bukan dari kalangan Lewi oleh Yerobeam, dan mengangkat dirinya sendiri juga dalam upacara persembahan. Nah, pada saat itu kita melihat ada kalanya pada masa Rehabeam, Israel yang di utara Yerobeam, Rehabeam di selatan, keturunan Yerobeam sudah ada. Demikian juga sebaliknya, ketika pada masa keturunan Rehabeam ada masa Israel, ada bergantian rajanya, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang sebentar. Sehingga kita kenal ada nama-nama raja di Israel utara atau Israel dan Israel selatan atau Yehuda disebut di sini. Ada Yerobeam. Lantas Yerobeam itu adalah Israel utara diganti oleh Nadab, lantas Baisa, lantas Ela, lantas Zimri, lantas Omri, lantas Ahab. Nah, pada masa Ahab muncul Nabi Elia, terjadilah hal-hal yang membuat Nabi Elia begitu terkenal. Dan dia digantikan oleh Elisa. Lantas ada raja-raja selanjutnya yang sampai akhirnya Ahazia di raja Israel di kitab 1 Raja-Raja. Lantas bagaimana dengan Israel Selatan atau yang dipimpin oleh Rehabeam, yaitu di Yehuda itu? Kita mengenal ada nama-nama sesudah Rehabeam adalah Abiam, lantas ada Asa. Nah, di sini disebutkan Raja Asa memerintah selama 41 tahun memerintah Yerusalem. Jadi pada masa Raja Asa ini di selatan, di utara banyak sekali raja demi raja yang berganti. Misalnya Nadab menjadi raja atas Israel 2 tahun. Baisa menjadi raja 24 tahun. Lantas Ela menjadi raja 2 tahun. 24 baru 28 tahun. Sementara Raja Asa memerintah selama 41 tahun. Dengan demikian pada sisa pemerintahannya masih ada raja demi raja Israel yang berganti. Kalau di dalam kitab 1 Raja-Raja kita melihat bahwasanya banyak sekali raja-raja Israel, yaitu Israel utara, yang berbuat jahat di muka Tuhan. Mereka menyembah allah-allah lain, mempersembahkan kurban kepada allah lain di gunung pengorbanan. Dan itu menjadi cermin betapa jauhnya kerajaan Israel utara yang suatu saat berada di Samaria, dan mereka akhirnya terkenal sebagai Samaria, semakin jauh dari Tuhan. Bahwasanya umat yang sudah dibawa oleh Tuhan keluar dari tanah perbudakan Mesir, sebagian besar sudah menjadi tidak mengenal Tuhan. Bahkan ada pada masanya mereka membuat patung lembu emas, dan itu disembah lagi. Dan dikatakan di situ bahwa inilah Allah yang telah membawamu keluar dari tanah Mesir. Dan mereka menyembah patung lembu emas itu, yang dianggap sebagai Allah yang telah membawa keluar dari Mesir. Ini terjadi di kerajaan Israel utara. Sementara pada kitab 1 Raja-Raja ini, kerajaan-kerajaan di Israel selatan atau Yehuda rata-rata masih menyembah Tuhan. Meskipun pada zaman Rehabeam tadi dikatakan orang Israel melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Dan di sini juga termasuk Raja Abiam. Abiam Raja Yehuda ya, sebagai pengganti Rehabeam. Dia 3 tahun lamanya memerintah Yerusalem, hidup dengan segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya dan tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Jadi meskipun banyak raja-raja di Yehuda itu menyembah Tuhan, tetap ada yang tidak menyembah Tuhan dan berbuat jahat di mata Tuhan. Tetapi pengganti Abiam, yaitu Asa, 41 tahun itu, ia melakukan yang benar di mata Tuhan, seperti Daud bapa leluhurnya. Ia menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri itu dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Dan itu sari dari semua pembahasan kita. Bila Tuhan tidak disembah di antara mereka, maka banyak sekali peristiwa di mana Tuhan murka. Dan di situ muncullah orang-orang atau nabi-nabi yang memperingatkannya. Selalu siklus naik turun di antara mereka. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Apakah kita mau menjadi seperti itu atau tetap terus berpegang pada perintah Tuhan dengan setia kepada Juru Selamat kita Yesus Kristus? Tentu pilihan sudah ada pada kita. Dan kita tidak mau disebut itu sebagai dinamika yang negatif. Kita terus mau berdinamika secara positif.